Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Di tahun yang baru ini kita berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik, tentunya dengan harapan bahwa tahun yang baru membawa sukacita yang lebih besar dan lebih juga damai, kemudian juga tentunya dengan lebih semangat yang baru. Dan saya harap sahabat Oase Rohani Katolik semua juga saat ini semakin siap untuk menerima inspirasi iman yang akan kita peroleh pada hari ini. Dan saat ini telah hadir di studio yaitu Romo Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi. Mari kita sapa Romo Adi. Halo, salam jumpa Romo. Shalom, salam sehat. Salam sehat selalu Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Romo. Baik, tentunya di tahun baru ini ada hal-hal banyak yang juga turut baru ya Romo, membarukan semangat tentunya. Tampilan juga baru ya Romo. Iya, termasuk salah satunya baru demi sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, ya demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami semua Romo Adi dan juga saya tentu saja sudah siap untuk mengawal Anda semua pada hari ini perjumpaan di pekan biasa pertama. Untuk itu kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau untuk penyelenggaraan dan kasih karunia yang Kau curahkan dalam hidup kami dan juga dalam keluarga-keluarga serta komunitas kami. Bapa yang baik, di awal tahun ini kami ingin bersyukur untuk anugerah kesempatan yang baru bagi kami, peziarahan hidup yang baru, dalam lembaran yang baru, untuk merasakan kembali kasih setiamu, kerahimanmu, rahmat-rahmatmu yang kami butuhkan. Tuhan, bukalah hati kami agar kami dapat mendengarkan, merenungkan dan meresapkan firman-Mu yang hari ini ingin kami renungkan bersama. Semoga firman-Mu ini meneguhkan kami untuk berani menyambut misteri kehidupan, misteri cinta kasih-Mu, dan berani melakukan loncatan iman, karena kami yakin Engkaulah Bapa yang baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Doa yang tentunya juga memberikan kita semua semangat dan sukacita pada hari ini, dan kita akan mulai dengan bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 3 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan bab 9 ayat 19 sampai 20. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun,
lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi dengan Mazmur 40 dari Mazmur Tanggapan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita masuki bait pengantar Injil, kemudian dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, Haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Injil suci menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Baik, Romo Adi, kami ingin sekali untuk mendapatkan inspirasi iman dari bacaan pada hari ini. Bagaimana kalau kita mulai dulu dengan bacaan dari kitab pertama Samuel ya, Romo? Baik, terima kasih Ibu Alessandra Sisi dan sahabat oase rohani Katolik. Kita gunakan momentum awal tahun baru 2024 ini sebagai kesempatan untuk semakin mewartakan kasih setia dan kerahiman dari Tuhan sendiri. Karena di awal tahun baru kita punya semangat baru, punya rencana baru, cita-cita dalam hidup, mungkin juga target baru, dan sebagainya. Meskipun kadang ada teman saya, Romo juga, yang mengatakan resolusi dia di tahun 2024 adalah tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Dan hari pertama tahun ini resolusinya langsung gagal. Jadi dia, ya sudahlah, sekarang resolusi saya untuk bahagia dan sehat. Yeah. Kita bisa menyusun resolusi apapun. Dan sebagai umat beriman, kita menempatkan resolusi itu di dalam kasih Tuhan dan dalam karya keselamatannya. Karena bacaan-bacaan hari ini sungguh menarik. Bacaan pertama dikisahkan mengenai panggilan Nabi Samuel. Tentu kita tahu siapa itu Nabi Samuel, dan untuk memahaminya, konteks dari perikopa ini adalah bagian dari 3 bab pertama. Dan bagian ini yang berasal dari tradisi dari Silo itu menggabungkan 3 unsur. Yang pertama, cerita mengenai kelahiran Samuel yang menjadi petugas di tempat kudus. Kedua, cerita mengenai anak-anak Eli. Dan ketiga, cerita mengenai Tuhan yang menyatakan diri kepada Samuel. Sejauh kita ingat, peristiwa panggilan Nabi Samuel ini bukan berupa suatu mimpi, tapi mungkin lebih tepat dikatakan vision, penglihatan. Meskipun Samuel tidak melihat apa-apa, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Bisa dikategorikan sebagai suatu vision, penglihatan, pewahyuan Tuhan bagi Samuel. Secara umum, Nabi Samuel dipilih oleh Tuhan pasti karena ada sebabnya. Mengapa bukan anak-anak Nabi Eli yang dipilih? Tetapi Tuhan memilih seorang muda yang bernama Samuel, yang memang sejak awal, sejak dia muda, dia selalu setia dan taat menjadi pelayan Tuhan di bawah bimbingan Eli. Ketika justru kejahatan putra-putra Eli semakin besar, justru Samuel muda ini, anak bimbingan Nabi Eli, semakin memunculkan kebaikan-kebaikan dan keunggulan-keunggulannya.
dirinya taat, setia, melakukan hal-hal yang kecil, dan kemudian kita tahu dia akan dipercaya untuk banyak perkara yang besar. Dan yang menarik, yang kedua adalah situasi dan konteks saat itu. Dikatakan jelas sekali bagaimana pada masa itu firman Tuhan jarang ada dan terdengar. Pada masa itu penglihatan pun tidak sering terjadi. Kalau kita boleh bertanya, mengapa hal itu terjadi? Kira-kira jawaban historisnya karena memang saat itu Allah sedang murka. Seakan-akan Allah ingin menghukum orang Israel dengan tidak menampakkan apa-apa, tidak menyatakan firman, tidak ada penglihatan-penglihatan. Karena Allah tidak senang dari terhadap perilaku orang-orang zaman itu. Sehingga Allah jarang berfirman. Tetapi justru di dalam situasi itu karena sekali lagi karena belas kasih dan cinta kasih dari Tuhan bagi umatnya yang degil hatinya, bagi umatnya yang sering melanggar aturan dari Tuhan, justru Tuhan ingin berbicara melalui seorang muda bernama Samuel. Menarik juga merenungkan bagaimana Nabi Eli yang adalah nabi yang tadi ditunjuk oleh Tuhan, akhirnya membimbing Samuel untuk memaknai dan memahami bahwa suara di malam hari itu adalah suara dari Tuhan. Karena awalnya kita tahu kan 3 kali kan Samuel dibangunkan dengan suara, dan ternyata suara itu adalah Tuhan. Dan Nabi Eli langsung menangkap, dan membantu Samuel untuk memahami bahwa itu bukan suara sembarangan, itu bukan suara orang, tapi itu adalah suara Tuhan. Dan terhadap suara Tuhan, Nabi Eli menyarankan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Istimewa, seorang mentor, seorang pendamping memberi arahan, memberi petunjuk bagaimana memaknai suatu peristiwa iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kira-kira permenungan apa yang bisa kita petik? Yang pertama, bahwa kasih sayang Tuhan tetap menuntun umatnya. Tuhan memperhatikan umatnya, bahkan dalam situasi yang katakanlah Tuhan sedang murka, Tuhan tetap mengangkat seorang nabi, dan mengangkat seorang nabi itu menjadi sangat penting sebagai tanda kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan menentukan jalannya sendiri untuk mengasihi dan menolong umat beriman. Dan ketiga, dan juga tidak kalah penting, sama seperti Nabi Elia menjadi pendamping, pembimbing iman dari Samuel, kita pun juga dipanggil untuk membawa orang, membawa pribadi-pribadi untuk berjumpa dan mengenal suara Tuhan sendiri. Kurang lebih itu, Ibu Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik, permenungan yang bisa kita petik dari bacaan pertama ini. Baik, terima kasih Romo Adi. Sangat menarik ya Romo, bagaimana proses yang dialami oleh Nabi Samuel sebelumnya saat dipanggil Tuhan, tapi tidak menyadari, kemudian lalu juga kembali mendatangi Nabi Eli, kemudian juga, dan yang menarik juga Romo, bagaimana Nabi Eli berproses juga bahwa menyadari bahwa ternyata ada sesuatu yang khusus, yaitu panggilan Tuhan kepada Samuel. Nah, ini saya jadi terbayang bagaimana itu kalau Samuel belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, lalu kita dipanggil-panggil, tapi kita juga tidak menyadari bagaimana ya Romo, kalau kita misalnya ingin sekali untuk memahami bahwa sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita dalam konteks saat-saat ini, gitu Romo.
Ya, sangat, ya betul Ibu Sisi dan sahabat Rohani Katolik. Samuel pun sebelumnya belum pernah mengenal Allah Yahweh dengan sungguh-sungguh, apalagi mendengarkan suaranya. Ini pengalaman pertama bagi Samuel. Iya, Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita ini umat beriman, orang yang sudah dibaptis begitu ya, iya, sudah menjadi pengikut Yesus. Eh, Seberapa sering dan bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dalam keseharian kita? Gereja memberikan kepada kita banyak sarana doa untuk selalu berada di dalam dan di hadapan kasih Tuhan. Ada begitu banyak macam-macam doa, doa-doa novena, devosional, bahkan doa-doa hening, seperti doa meditasi, doa kontemplasi, atau Lectio Divina, Rosario, dan puncaknya dalam Ekaristi. Itu menjadi momen-momen yang memang diberikan Tuhan Yesus melalui gereja dalam sakramen-sakramen yang kita sambut. Justru tantangannya untuk kita adalah mungkin poin yang ketiga itu tadi ya Bu ya, ya, mana kita diajak seperti Nabi Eli. Kita yang sudah dibaptis, kita yang bertekun mengikuti Tuhan, merasakan sukacita dan perlindungan Tuhan, itu juga mau dan mampu menjadi pembimbing iman dari, bisa jadi bimbing iman kepada sesama umat beriman yang mungkin sedang kering, yang mungkin sedang jauh dari Tuhan, yang mungkin sedang dalam situasi bimbang, galau, dan sebagainya. Dan kita juga dipanggil menjadi pembimbing iman bagi orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Itu mengandaikan kita sendiri berelasi baik dan dekat dengan Tuhan. Seperti Nabi Eli. Dia akhirnya mampu memaknai dan memahami bahwa ini ternyata panggilan Tuhan. Nah, kalau panggilan kita sebagai pembimbing iman yang lain, maka pengandaiannya kita pun juga harus dalam relasi dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, untuk mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan itu yang harus dipertajam terus-menerus ya Romo. Apalagi di Betul. tahun ini ya Romo, tahun baru. Ya, betul. Dan yang menarik bahwa keyakinan iman tidak hanya sekedar optimisme, tapi keyakinan iman yang memunculkan harapan itu berdasar pada kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Artinya selama tahun 2023 sebelumnya dan seterusnya. Kita biasa membuat kaleidoskop atau semacam kilas balik dari perjalanan iman keluarga, perjalanan iman komunitas, perjalanan iman lingkungan kita, wilayah, atau bahkan paroki selama tahun 2023 dan menangkap tanda-tanda penyertaan Tuhan. Nah, kekuatan kita di tahun yang baru berdasarkan pada fakta dan keyakinan iman buat selama ini Tuhan sungguh mengasihi dan menyelenggarakan hidup kita. Begitu. Ya, baik. Ya, tentunya ini yang memberikan nafas baru begitu ya Romo. Untuk kita melangkah di tahun ini, yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tadi kita bisa menjadi pendamping juga ya Romo tadi untuk membimbing ya. Ya semoga Romo dengan tantangan yang baru apapun yang akan dihadapi juga bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang tadi diberikan kepada kami. Dan tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di sesi pertama. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kembali kita bisa
hayati kembali apa yang diberikan inspirasi iman dari Romo Adi terkait dengan bacaan kitab pertama Samuel. Dan kita akan kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di sesi kedua perjumpaan melalui Oase Rohani Katolik untuk pekan biasa pertama. Dan apa kabarnya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di Oase Rohani Katolik sesi kedua ini, di mana tadi telah kita peroleh inspirasi iman yang terkait dengan bacaan pertama, yaitu bacaan dari kitab pertama Samuel. Dan bagi Anda tadi yang sudah menyimak, tentu mendapatkan banyak sekali yang kita bisa laksanakan untuk melangkah di tahun baru ini. Dan Romo Adi, mungkin bagi teman-teman yang baru saja bergabung, sahabat Oase Rohani Katolik, bisa memperoleh apa yang telah tadi kami disampaikan kepada kami, Romo. Silakan, Romo. Belajar dari kisah panggilan Nabi Samuel ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bahwa kasih setia dan kasih sayang Tuhan itu selalu menuntun umatnya. Meskipun saat itu, zaman itu ketika Samuel hidup, banyak orang mengalami ketidaksetiaan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Yang kedua, Tuhan menentukan jalannya sendiri untuk mengasihi dan menolong umat beriman. Dia memilih Samuel muda, bukan putra-putra Eli, tapi Samuel muda di bawah bimbingan Nabi Eli. Tuhan memilih jalannya. Dan ketiga, yang tidak kalah penting, ini juga menjadi panggilan bagi kita untuk menjadi pembimbing iman dari sesama umat beriman untuk menemukan dan memahami kehendak Tuhan bagi kita. Ya. Itu kurang lebih 3 poin. Baik, terima kasih Romo. Ini 3 poin penting yang menjadi panutan kita semua untuk apa yang telah diperoleh dari bacaan kitab pertama Nabi Samuel. Dan masih bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi, ini kita ingin sekali untuk memasuki dan memperoleh yaitu inspirasi rohani berdasarkan dari bacaan Injil Markus. Apa yang ingin disampaikan Romo pada bacaan Injil ini? Baik, terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik. Bacaan pertama maupun bacaan Injil, kesan saya itu seperti bacaan yang semakin lama semakin dalam dan masuk, seperti spiral yang semakin mendalam, membantu kita untuk masuk ke inti dari permenungan. Kita memahami Injil Markus, Injil pertama, meskipun dalam urutan kitab suci, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi Injil Markus sebenarnya Injil yang pertama dan menjadi sumber dari para penyusun Injil Lukas dan Matius. Injil yang paling singkat. Maka seringkali disebut sebagai Injil para katekumen. Injil untuk orang-orang yang akan menjadi murid Tuhan. Nah, kita lihat beberapa ayat penting. Ayat 29. Ayat pertama, sekelumanya di rumah ibadat, tempat ia mengajar dan menyembuhkan dengan kuasa ilahi, ia tetap berbincang-bincang dengan para nelayan miskin yang menyertainya, dan membuka hatinya untuk berada di dalam dan bersama dengan mereka. Kemudian Yesus masuk ke rumah Petrus, diundang tentu saja, diundang oleh keluarga nelayan yang miskin. Bahkan dia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Kemanapun Kristus datang, ia selalu berbuat baik dan memastikan untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang dijumpainya. Langsung ke ayat-ayat akhir, ayat 35.
ia berdoa seorang diri untuk memberikan teladan kepada kita mengenai berdoa secara diam-diam. Meskipun sebagai Allah ia menerima doa, namun sebagai manusia ia memanjatkan doa, sama seperti kita. Meskipun ia memuliakan Allah dan berbuat baik melalui pekerjaannya di depan umum, ia masih menyediakan waktu untuk menyendiri bersama Bapanya. Karena demikianlah sepatutnya ia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan konteks umum Injil Markus yang terdiri dari 2 bagian. Sekali lagi, Injil Markus adalah Injil para katekumen. Jadi penulis Injil Markus berusaha untuk memperkenalkan siapa Tuhan kepada orang-orang beriman yang masih awal. Dikatakan bahwa pada bagian pertama, Injil Markus ingin menyampaikan Yesus adalah Mesias atau Kristus. Sampai ke bab 8. Kemudian bab 8 seterusnya, bagian kedua, gelar Yesus yang kedua yang disampaikan oleh Yesus sebagai anak Allah dan memberikan ruang misteri iman bagi para katekumen. Yang menarik bahwa perikop yang kita dengarkan masih terdiri dari bagian yang pertama, yang ingin memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Gelar Yesus. Markus memperkenalkan Yesus dalam 2 langkah, Yesus sebagai Kristus Mesias, dan juga Yesus sebagai anak Allah. Dalam tindakannya Yesus sebagai Mesias, Yesus tidak hanya mengajar, tapi juga menyembuhkan, mengusir setan, dan sebagainya. Bahkan dalam ayat 1, bab 1 ayat 24 dikatakan setan bahkan menyapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Setan pun tahu siapa Yesus yang adalah anak Allah. Yang menarik bahwa di tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tetap berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Doa adalah relasi, komunikasi dengan Allah. Karena melalui doa, Yesus ingin menyatakan 2 hal. Pertama, relasinya dengan Allah sangat dekat, sangat intim. Dan kedua, Yesus ingin menyatakan ketergantungannya kepada Bapa yang Dia kasihi. Kita bisa mengatakan bahwa rahasia kesuksesan atau keberhasilan Yesus dalam pelayanannya tergantung juga 2 hal itu. Memiliki relasi yang dekat dengan Bapa dan menyatakan ketergantungan kepada Allah. Secara umum, Injil Markus memang tidak menjelaskan secara detail dibandingkan Injil-Injil lain tentang Yesus. Tetapi justru menariknya, Injil Markus seakan-akan menampilkan ada satu sisi di mana diberi ruang yang namanya misteri iman. Yesus diperkenalkan sebagai Mesias, anak Allah. Tapi kita tahu tidak hanya itu, dan Injil Markus, penyusun Injil Markus membiarkan para katekumen untuk memahami lebih jauh misteri kehidupannya dan misteri iman. Nah, para sahabat oase rohani Katolik, sama seperti bacaan pertama tadi, kita melihat bagaimana dengan seluruh tindakan Yesus, Tuhan menentukan jalannya untuk mengasihi dan menolong umat beriman. Dan kedua, kita diundang membuka hati dan berani melakukan loncatan iman. Karena kalau kita lihat dari Injil Markus secara umum, kelihatan bagaimana pengarang Injil Markus menampilkan para murid yang tidak paham tentang Yesus, tidak paham Yesus adalah Mesias, anak Allah, tapi para murid tetap
berusaha untuk mengikuti Yesus, setia, dan seterusnya. Ada ruang yang disebut sebagai misteri iman. Dan yang menarik bahwa pengarang Injil Markus memberikan pada kita wawasan baru, yaitu loncatan iman. Ada tahap-tahap tertentu dalam hidup kita, kita harus berani melakukan loncatan iman. Ketika di hadapan kita adalah tabir misteri. Ketika yang sedang kita jalani, kita tidak tahu apa artinya. Ketika apa yang sedang kita hadapi justru membuat kita bertanya tentang iman, ada saat tertentu kita harus berani melakukan loncatan iman. Dan inilah yang saya kira bisa kita petik dari Injil Markus. Kita diajak mengikuti Yesus yang melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu Bu Sisi dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, Romo. Banyak sekali hal-hal yang sangat amat menarik untuk juga memperkuat iman kami semua, Romo. Tadi saya sempat berpikir sebenarnya di tahun baru ini, tahun yang baru-baru ini, apa sih yang akan terjadi begitu? Nah, ini kebetulan Romo menyebutkan loncatan iman. Ini untuk keberanian melakukan loncatan iman ya Romo. Dalam hal bagaimana menghadapi misteri yang apapun yang kita akan hadapi yang kita tidak ketahui. Ya ini sungguh amat menebalkan iman kami semua dan juga menenangkan begitu Romo. Nah, loncatan iman ini bagaimana Romo kalau kita gali kira-kira untuk di masa-masa sekarang ini memang banyak hal yang masih menjadi tanda tanya bagaimana nantinya apa yang akan terjadi dan lain halnya dan lain sebagainya. Nah, dibutuhkan memang loncatan iman. Bagaimana caranya kami bisa memperoleh loncatan iman yang tepat begitu Romo? Iya. Di tengah situasi tahun ini yang adalah tahun politik, tahun kita akan memilih pemimpin nasional, pemimpin daerah maupun para legislator kita, di tengah situasi peperangan yang masih berkecamuk, Rusia, Ukraina, Israel dengan Hamas, atau Israel dengan Palestina, dan situasi konflik-konflik kekerasan, masih ada begitu banyak orang-orang yang harus pergi dari rumah mereka, dari tanah air mereka, sebagai pengungsi dan sebagai migran. Di tengah situasi seperti itu, belum lagi katanya juga prospek ekonomi yang belum begitu pasti nanti tahun ini, situasi sosial politik yang kita hadapi sekarang, banyak ketidakjelasan. Ada seorang bapak yang datang pada saya dan bertanya, dia curhat ya, sharing bagaimana dia sendiri, dia orang cerdas, dia sendiri merasa ini situasinya sepertinya suram sekali ya Romo. Banyak hal, banyak bidang kehidupan kita kok, kehidupan demokrasi kita, kehidupan hukum kita, ekonomi, dan segala macam itu kok sepertinya suram. Saya tidak tahu harus menjawab apa, hanya waktu itu spontan saya mengatakan, Bapak, kita percaya bahwa Tuhan akan menemukan jalannya untuk membawa kebaikan bagi kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah itu tadi, loncatan iman. Ketika di hadapan kita kegamangan, keraguan-raguan, abu-abu, gray area, kita mesti berani melakukan loncatan iman. Mengapa itu? Pertama, kita mendasarkan hidup kita pada kasih setia Tuhan. Kedua, umat beriman memiliki harapan. Harapan bahwa Tuhan menyertai dan mengasihi. Dan yang ketiga, sama seperti Yesus, kita diundang untuk rajin berbuat baik. Karena dari kebaikan-kebaikan yang kecil sampai yang besar yang kita lakukan itu juga akan mewarnai dunia orang lain yang mungkin saat ini sedang kurang baik. Bagaimana caranya loncatan iman? Tentu masing-masing pribadi bisa memiliki
jawaban. Karena pasti situasi dan konteksnya berbeda-beda setiap pribadi ya. Saya Ya, yakin itu. Tapi sejauh kita membuka hati pada Tuhan, pada dorongan Tuhan, petunjuk dan kehendak Tuhan, kita pasti mampu melakukan loncatan iman itu. ya. Baik Romo, ya tadi sambil Romo menyebutkan loncatan iman di imajinasi saya langsung keluar bahwa apa ya istilahnya ancang-ancang. Ada yang mengambil ancang-ancangnya yang jauh gitu ya untuk melakukan loncatan. Nah itu seperti itu. Jadi ya ini sesuai dengan masing-masing gitu ya Romo. Betul. Ya, dan tadi yang menarik adalah bagaimana tadi 3 hal tadi yang disebutkan, rajin, terutama hal ketiga tadi rajin berbuat baik gitu tadi. Kemudian juga hal yang tadi sebelumnya yaitu tentang hal berdoa ya Romo. Karena doa ini suatu tantangan juga kan, karena mungkin orang merasa bahwa setiap hari saya berdoa dan doa itu itu saja itu lagi begitu. Nah, ini bagaimana juga kita punya. Apakah bagaimana Romo? Dengan doa yang itu lagi, bagaimana menurut Romo? Kalau setiap hari dilakukan doa dengan mendaraskan doa yang sama seperti itu. Dalam hidup kita sebagai umat beriman ada begitu banyak aspek kehidupan. Tentu doa pribadi maupun doa bersama sebagai persekutuan jemaat dengan berbagai macam keragaman doa yang ada dalam gereja Katolik. Juga perbuatan baik, amal kasih. Dan kalau di tahun ini di Kuspadang Jakarta, tema pastoralnya itu solidaritas dan subsidiaritas. Itu kan cocok sekali dengan situasi kondisi tahun ini. Umat Allah Kuspadang Jakarta dipanggil untuk menghadirkan gerakan yang disimbolkan secara biblis dengan gerakan 5 roti dan 2 ikan. Kalau kemarin kita mengikuti perayaan syukur awal tahun pastoral, Bapak Kardinal melalui Romo Paroki Katedral memberikan simbol penanda yang sangat biblis tapi juga sangat mudah kita mengerti tentang kisah pergandaan roti. Mulai dari 5 roti dan 2 ikan menjadi berkelimpahan bahkan lebih, dan karena setiap orang mau berbagi dan berbela rasa, mau peduli. Nah, loncatan iman juga kita lakukan dalam konteks itu. Hidup doa, hidup amal kasih, hidup relasi dengan sesama, dan sebagainya. Ya, baik. Ini menjadi modal utama bagi kami semua, Romo. Terima kasih, Romo. Dan tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di sesi kedua ini. Dan tadi telah banyak hal yang dapat kita laksanakan bersama dari pesan-pesan, yaitu inspirasi iman dan juga inspirasi rohani bagi kita semua. Terima kasih, Romo. Dan sebelum kita tutup perjumpaan ini, kiranya mungkin Romo ada pesan khusus untuk sahabat Oase Rohani Katolik. Sebagai manusia, wajar dan normal, manusiawi bahkan, kita menjalani kehidupan yang kadang ada saatnya kering, hampa, tidak jelas, abu-abu, kehilangan arah. Entah karena kesibukan kita sehingga kita kehilangan fokus pada Tuhan, ataupun entah karena kelalaian kita, kelekatan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, ataupun juga karena dalam tanda kutip ujian untuk iman kita. Sebagai manusia, kita mengalami itu. Dan sebagai umat beriman yang sungguh menyadari bahwa selama ini Allah menyelenggarakan kehidupan kita, pada saat itu kita dipanggil melakukan loncatan iman. Melalui misteri iman, dan loncatan iman bagi setiap orang bisa bermakna beragam.
bisa loncatan iman dalam tindakan doa, bisa loncatan iman dalam berbagi, kepedulian, bela rasa, amal kasih, dan sebagainya. Berbagi melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Karena mungkin sedikit kebaikan yang kita lakukan bisa mewarnai dunia orang lain menjadi lebih indah. Tuhan akan menentukan jalannya untuk tetap menjaga dan mengasihi kita sekalian. Itulah kabar gembira yang boleh kita renungkan hari ini. Ya, terima kasih Romo. Wah, tentu saja kita semua sudah mendapatkan bekal yang amat sangat banyak yang tentunya ya harus dilaksanakan setelah ini. Terima kasih. Dan kini kami akan pamit undur dari hadapan Anda, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan kita di Oase Rohani Katolik untuk pekan biasa pertama ini. Romo Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi akan pamit undur, namun sebelumnya kita akan menutup perjumpaan kita dengan doa penutup. Silakan Romo. Kita satukan hati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang makasih, seperti putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang tekun berjalan berkeliling melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kami sebagai umat beriman, sebagai komunitas beriman yang dikuduskan menjadi umat-Mu, juga dipanggil berkeliling melakukan kebaikan-kebaikan. Bapa yang makasih, di tengah pergulatan hidup, tantangan, ataupun misteri kehidupan, beranikanlah kami melakukan loncatan iman dan melakukan kebaikan-kebaikan, agar dunia kami menjadi lebih bermakna, menjadi lebih hidup, dan menjadi lebih sukacita. Bapa yang makasih, dampingilah selalu, berkatilah selalu keluarga-keluarga dan komunitas kami, agar kami boleh menjadi sarana berkat yang menghadirkan kasih setiamu, menghadirkan pengampunan dan belas kasih-Mu bagi semakin banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dalam menjalani perjalanan hidup ini diteguhkan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Dan selamat beraktivitas bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dengan penuh kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Alexandra Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik.